Shalom, selamat pagi Pak Erik dan selamat pagi teman-teman. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita membaca sekaligus mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat bangun dengan nafas dan kehidupan yang baru ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau selalu menyertai kami Tuhan, supaya pembacaan Alkitab ini dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau selalu sertai kami dari awal hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun. Haleluya, amin. Oke teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Menyatakan, saksi-saksi iman. Ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Nah, teman-teman, banyak sih orang Kristen yang mengatakan bahwa kita jangan seperti Thomas yang melihat dulu baru percaya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes 20 ayat yang ke-29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, apakah kita ini sudah seperti itu? Apakah kita beriman meskipun kita tidak melihat? Dan tidak melihat Tuhan itu juga seperti apa sih? Kita tuh pasti ya merasakan kehadiran dan penyertaannya tuh di sepanjang hidup kita. Teman-teman juga pastilah punya kesaksian atas hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kalau aku sendiri, contohnya waktu itu aku dalam keadaan terpuruk karena om aku lagi sakit. Dan itu bener kayak lumayan sakit parah gitu kan. Jadi aku bener-bener terpuruk banget. Tapi aku berdoa dan aku tahu bahwa Tuhan itu selalu bekerja di dalam hidup aku. Dan di saat itu juga aku nggak terpuruk selamanya gitu. Karena Tuhan Yesus itu datang buat memberi aku penghiburan. Jadi aku nggak akan berlama-lama atau berlarut-larut dalam kesedihanku itu. Nah, terus kalian kalau lihat di dalam Alkitab atau kalian pernah dengar kisah-kisah Daud, kita ambil ya tokoh Alkitab yang dapat kita contoh gitu. Seberapa sih dekatnya Daud kepada Tuhan? Kita bisa lihat curahan hatinya kepada Tuhan itu tertulis dalam kitab Mazmur kan. Biasanya kayak ada tulisan Mazmur Daud gitu. Juga bagaimana Tuhan itu menyertai Daud ketika si Daud ini melawan Goliat. Nah, dia tahu nih bahwa Tuhan itu akan melindunginya. Jadi walaupun Goliat itu badannya besar, dia nggak akan kenal rasa takut gitu. Dia nggak akan sekalipun gentar untuk melawan si Goliat. Daud itu juga tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tetapi dia merasakan kasih setia serta berkat-Nya yang begitu melimpah dalam kehidupannya. Nah, bagi Daud, merasakan saja itu sudah cukup untuk percaya kepada Allah. Nah, jadi teman-teman, renungan kita hari ini tuh merangkum ya semua kesaksian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa iman kita kepada Yesus Kristus sebagai yang menyelamatkan kita. Sekarang juga ini aku mau teman-teman tuh buat refleksi ya tentang apa aja sih berkat Tuhan yang kita rasakan dari hari ke hari. Sebanyak-banyaknya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang biasa sampai yang luar biasa. Lalu panjatkan doa syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang kalian terima lah dari minggu ke minggu juga. Karena aku sendiri tuh bener-bener ngerasa bahwa Tuhan tuh memang hebat gitu. Kita nggak perlu melihat ya, nggak perlu melihat Tuhan terus kita baru percaya, tapi kita diberi kehidupan, kita bisa nafas hari ini, itu juga berkat Tuhan yang bisa kita rasakan di setiap harinya. Dan kiranya renungan pagi ini dapat menjadi pelita di dalam hidup kita, dan kita bisa selalu mengingat ya bahwa setiap hari kita tuh harus tetap bersyukur, karena tuh Tuhan tuh sudah menyediakan apapun untuk kita supaya kita bisa hidup selayaknya seperti ini. Dan mungkin gak cuma Daud aja ya, tapi juga banyak nih tokoh-tokoh Alkitab yang kalian juga bisa baca di dalam Alkitab. Banyak banget, gak cuma Daud yang bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di sepanjang mereka melakukan kegiatan, aktivitas, segalanya itu selalu Tuhan menyertai. Jadi teman-teman, mungkin kalian juga bisa sharing ke teman-teman atau ke keluarga, dimanapun kalian berada, kalian juga bisa kasih tahu kebaikan Tuhan, dan kalian juga bisa jadi
saksi atas kemuliaan Tuhan dimanapun itu. Nah, jadi aku juga mau ngingetin kalian buat setiap harinya, di setiap jam, waktu, detik, pagi, siang, sore, malam tetap harus bersyukur dalam keadaan atau situasi apapun juga. Tetap berdoa dan selalu percaya. Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu selalu bekerja di dalam hidup kita. Dan tetap baca firman Tuhan di pagi hari, karena Tuhan berbicara dengan kita itu juga melalui firman yang tertulis dalam Alkitab itu. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema dalam hidup kita, dan kita bisa merefleksikan tadi tentang bagaimana Tuhan Yesus itu selalu menyertai di hidup kita. Tanpa kita melihat, kita sudah pasti percaya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, sehingga kami sekarang telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajarlah kami Tuhan, supaya kami dapat percaya kepadamu senantiasa ya Tuhan Yesus, karena kami tahu bahwa Engkau selalu bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau juga tidak pernah melepaskan kami ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan setiap langkah kami, Engkau selalu menolong, Engkau selalu menyertai ya Tuhan Yesus di setiap perjalanan yang kita tempuh ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau selalu memberkati dan urapi kami ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.